Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sudut dan pengukuran sudut bangun datar menggunakan busur derajat. Nah, adik-adik, ada yang tahu jenis-jenis sudut itu ada berapa? Iya, benar. Jadi, jenis-jenis sudut itu ada 3. Yang pertama, jenis-jenis sudut lancip. Yang kedua, jenis-jenis sudut siku-siku. Yang ketiga, jenis sudut tumpul. Nah, adik-adik, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis sudut lancip. Seperti yang Ibu katakan tadi, jenis sudut itu ada 3 macam. Yang pertama, jenis sudut lancip. Yang kedua, jenis sudut siku-siku. Yang ketiga, jenis sudut tumpul. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu jenis lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besaran sudut yang tidak lebih dari 90 derajat atau lebih tepatnya besaran sudut lancip di antara 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Nah, besaran sudut lancip bisa dibilang lebih kecil bila dibandingkan dengan sudut siku-siku. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu adalah contoh gambar sudut lancip. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, adik-adik bisa lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, adik-adik bisa lihat setrika. Nah, pasti dalam rumah adik-adik itu ada yang namanya setrika. Nah, setrika itu, ujung setrika itu bisa dikatakan adalah sudut lancip. Dan juga huruf A itu juga termasuk sudut lancip. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besaran yang sangat tepat, yaitu 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku ini dihasilkan dari 2 garis yang saling berpotongan atau bertemu, sehingga menghasilkan garis yang saling tegak lurus. Nah, jadi besaran sudut siku-siku bisa dikatakan lebih besar dari sudut lancip dan sudut tumpul. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini, itulah yang dinamakan gambar sudut siku-siku. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, adik-adik bisa lihat di jendela, itu bisa dikatakan jenis sudut siku-siku. Yang kedua ada lemari. Nah, itu juga termasuk jenis sudut siku-siku. Nah, yang terakhir ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai besaran sudut lebih dari 90 derajat atau lebih tepatnya di atas dari 90 derajat dan di bawah dari 180 derajat. Sudut tumpul bisa dikatakan sebagai sudut yang besaran sudutnya di atas sudut siku-siku dan sudut lancip. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Itulah gambar sudut tumpul. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat kita bisa melihat atap rumah. Nah, itu adalah termasuk sudut tumpul. Nah, adik-adik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengukuran sudut bangun datar menggunakan busur derajat. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, itu adalah busur derajat. Jadi, busur derajat ini itu adalah alat untuk mengukur bangun datar. Misalnya, kita mengukur bangun datar jajar genjang. Jadi, kalau kita mengukur bangun datar seperti layang-layang, jajar genjang, kita akan menggunakan alat yaitu yang dinamakan busur derajat. Nah, misalnya kita akan mengukur bangun datar jajar genjang. Jadi, sebelum kita mengukur jajar genjang, Ibu akan menjelaskan apa itu bangun datar jajar genjang. Nah, jadi bangun datar jajar genjang adalah memiliki 4 sudut. Salah satu sifat bangun jajar genjang adalah sudut yang berhadapan sama besar sehingga hanya perlu mengukur 2 sudut. 2 sudut saja untuk menentukan besar sudut jajar genjang. Sudut A, nah misalnya kita akan mengukur bangun datar jajar genjang. Nah, jadi terlebih dahulu kita menggambar bangun datar jajar genjang. Kemudian setelah
dan sudut C, yaitu misalnya sudut A dan sudut C besarnya yaitu 70 derajat. Nah, jadi kita letakkan busur derajat di garis jajar genjang. Nah, kemudian kita ukur. Nah, kemudian kita akan cari besaran sudut A dan C yaitu 70 derajat. Nah, kemudian kita akan mencari lagi bagian B, sudut B dan sudut D. Nah, kita sama seperti tadi mengukur sudut A dan sudut C, kita letakkan busur derajat di garis jajar genjang. Nah, itulah Nah, jadi sehingga didapatkan sudut B dan sudut D yaitu 110 derajat. Kemudian ketika sudah didapatkan hasilnya, kita akan langsung menjumlahkan keseluruhannya yaitu 70 derajat dan 110 derajat. Nah, itulah penjelasan materi mengenai jenis-jenis sudut dan pengukuran sudut bangun datar menggunakan busur derajat. Apabila Ibu ada kesalahan dalam menjelaskan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.